Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Tripamungkas, NPM 18187203030 dari Prodi Ekonomi 4B. Di sini saya akan membahas tentang bab perilaku organisasi. Yang untuk bab pertama, konsep perilaku organisasi. Konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi pada hakikatnya berdasarkan pada ilmu perilaku yang dipusatkan pada perilaku atau tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Pada bidang pengetahuan ini terdapat dua komponen kerangka dasar yang mendukungnya, yaitu individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku itu. Setiap masyarakat tidak dapat terlepas dari berorganisasi karena menurut Robert Bertus dalam Amitae et Zioni, masyarakat kita ini adalah masyarakat organisasi. Hal ini jelas terlihat dari kehidupan masyarakat yang serba berorganisasi. Contohnya, manusia terlahir di dalam suatu organisasi, hidup dan bekerja di organisasi, dan hingga meninggal pun di dalam organisasi. Dari penjelasan di atas, sudah dapat Anda ketahui bahwa manusia dan organisasi adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan, dan apabila kedua bagian tersebut menyatu dan berinteraksi akan menghasilkan suatu perilaku organisasi yang menjadi pusat perhatian ilmu perilaku organisasi tersebut. Pengertian perilaku organisasi. Kata perilaku dapat diartikan sebagai tindakan, sikap, atau tingkah laku. Sedangkan organisasi yaitu suatu entitas sosial yang secara sadar terordinasi, memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasi dan berfungsi secara relatif kontinu atau berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Stephen P. Robbins dan Timothy et Judge menyatakan bahwa perilaku organisasi atau organization behavior adalah sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Sedangkan Miftah Toha 2005 mendefinisikan perilaku organisasi sebagai suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Dari kedua definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi atau organizational behavior merupakan suatu bidang studi yang mempelajari dan menyelidiki perilaku atau tingkah laku manusia di dalam sebuah organisasi atau kelompok. Bab 2. Perkembangan teori organisasi. Perkembangan teori organisasi. Teori organisasi merupakan studi tentang bagaimana banyak organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya maupun masyarakat di lingkup kerja mereka. Teori organisasi mencari pemahaman tentang prinsip-prinsip yang membimbing bagaimana organisasi-organisasi beroperasi, berkembang, dan berubah. Berikut ini ada 3 evaluasi teori organisasi yang terdiri atas 1. Teori organisasi klasik, yaitu mencakup dengan teori klasik berpangkal tolak pada struktur, hubungan, fungsi formal, kegiatan orang dalam rangka mencapai tujuan bersama. Menurut teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis merupakan tujuan organisasi. Teori ini juga menyatakan bahwa manusia itu diasumsikan bertindak rasional sebagai secara rasional dengan menaikkan upah produktivitas akan meningkat. Teori klasik dibagi dalam teori birokrasi dan teori manajemen administrasi. Teori manajemen ilmiah. Yang kedua, teori organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik mendekati organisasi sebagai kelompok orang dengan tujuan bersama. Teori organisasi neoklasik berkembang dengan pembenahan teori organisasi klasik berdasar percobaan Hawthorne yang memandang organisasi suatu sistem terbuka di mana segmen teknis dan manusiawi saling berkaitan dengan erat dan sikap karyawan merupakan faktor yang penting bagi peningkatan produktivitas. Pembenahan meliputi aspek pembagian kerja, proses skala dan fungsional, struktur organisasi, serta tentang kendali. Teori organisasi neoklasik memahami adanya organisasi informal yang muncul karena faktor
lokasi, jenis pekerjaan, minat, dan masalah khusus atau vested. Teori neoklasik mengemukakan perlunya 3 teori organisasi modern. Teori organisasi modern merupakan teori yang mendekati masalah sebagai satu sistem keseluruhan, memperhatikan berbagai variabel dan memahami adanya proses dinamis. Teori organisasi modern membicarakan sistem dan ketergantungan bagian organisasi formal dan organisasi informal, struktur status dan peranan, dan lingkungan fisik. Selain itu, dikemukakan pula proses hubungan dalam sistem dan tujuan organisasi. Organisasi menurut teori organisasi modern adalah proses yang tersusun dalam suatu sistem di mana orang di dalamnya berinteraksi untuk tujuan, dan teori modern adalah multidisiplin dengan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Interaksi dinamis antara proses bagian dan fungsi dalam suatu organisasi maupun dengan organisasi lain dan dengan lingkungan. Bab 3. Dasar-dasar perilaku individu. Dasar-dasar perilaku individu, yaitu di dalam memahami perilaku individu perlu mengkaji berbagai karakteristik yang melekat pada individu tersebut. Adapun berbagai karakteristik individu yang utama dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Karakteristik biografis, yaitu mencakup tentang 1. Usia. Pertamanya, usia memperkecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan. Penyebab adalah makin kecil pekerjaan alternatif dan tingkat upah atau gaji yang sudah atau lebih bertambahnya usia berpengaruh terhadap absensi. Hasil penelitian dapat tingkat absensi yang dapat dihindari, selain juga terdapat tingkat absensi yang tidak dapat dihindari. Penyebabnya bisa kesehatan, juga bisa cedera. 2. Jenis kelamin. Telah psikologis disebutkan wanita lebih bersedia mematuhi otoritas, sementara pria lebih agresif pada pengharapan sukses. Selain itu, tidak ada bukti penelitian yang menyatakan jenis kelamin berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 3. Status kawin. Hasil riset yang sangat konsisten menunjukkan hasil bahwa untuk karyawan yang menikah, maka dapat dikatakan tingkat absensi dan keluaran organisasi mengalami penurunan, sedangkan kepuasan kerjanya cenderung meningkat. Penyebab hal ini disebabkan perkawinan menyebabkan peningkatan tanggung jawab seseorang. Hal ini pada gilirannya membuat orang yang sudah berkeluarga melihat pekerjaan lebih bernilai dan penting, dan ikut menentukan bagaimana tingkat kepuasan kerja mereka. 4. Banyak tanggungan. Tidak ada informasi yang cukup mengenai hubungan antara jumlah tanggungan seseorang dengan produktivitas kerja. Akan tetapi, sejumlah penelitian telah menentukan bahwa jumlah anak yang dimiliki oleh pekerja berhubungan erat dengan tingkat absensi dan kepuasan kerjanya. Dan yang kelima, masa kerja. Meskipun hubungan senioritas dan produktivitas telah diselidiki secara luas, tidak ada indikasi bahwa pekerja dengan masa kerja yang lebih lama lebih produktif daripada mereka yang baru bekerja. Akan tetapi, diakui oleh para ahli bahwa masa kerja sebelumnya menjadi peramal yang ampuh terhadap keluarnya karyawan atau turnover di masa depan. B. Kemampuan. Kemampuan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual mempunyai arti yaitu kemampuan yang merujuk pada suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Artinya, kemampuan intelektual meliputi kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Kemampuan intelektual meliputi yaitu kemampuan berhitung, pemecahan variabel, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran dedukatif, visualisasi ruang, dan yang terakhir ingatan. 2. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik didefinisikan sebagai kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. Menurut Robin 2001, terdapat riset mengenai persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam ratusan pekerjaan telah mengidentifikasi 9 kemampuan dasar yang dilibatkan dalam melakukan tugas-tugas jasmani. Adapun 9 kemampuan fisik dasar tersebut sebagai berikut. A. Faktor kekuatan meliputi kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statis. B. Faktor keluasan meliputi keluasan action, keluasan dinamis. C. Faktor yang lain, koordinasi tubuh, keseimbangan, stamina. C. Kepribadian. Mengenai kepribadian, menurut pendapat Gordon Allport dalam buku Robin 2001, diartikan sebagai pengorganisasian yang dinamis dari sistem-sistem psikofik dalam diri individu yang menentukan
penyesuaian diri dengan lingkungannya. Lebih jelasnya dapat didefinisikan sebagai total jumlah dari cara-cara dalam mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Di pembelajaran, belajar menurut pendapat Gibson et al. 1986 didefinisikan sebagai proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. Kata relatif tetap menandakan bahwa perubahan dalam perilaku harus sedikit banyak bersifat permanen. Bab 4. Nilai-nilai yang ada pada manusia. Nilai-nilai kemanusiaan atau human values merupakan nilai-nilai yang sifatnya universal dan dapat diperkembangkan untuk membentuk karakter siswa. Nilai-nilai kemanusiaan ini terdiri dari kebenaran, kebijakan, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Hal ini sesuai pendapat John Dewey dalam Al-Mubarak 2008 bahwa tujuan utama pendidikan adalah sebagai penggerak efisiensi sosial, pembentuk kebijakan kewarganegaraan atau civic virtue, dan penciptaan manusia berkarakter. Terkait hal tersebut, Al-Mubarak 2008 juga berpendapat bahwa seseorang tidak secara otomatis memiliki efek karakter moral yang baik sehingga perlu dipikirkan upaya untuk mendidik karakter secara efektif. Karakter dan nilai-nilai manusia. Karakter dapat diartikan sebagai watak, sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Menurut Magawangi dalam Al-Mubarak 2008 terdapat 9 pilar karakter yang perlu diajarkan pada masyarakat, pada siswa, yakni cinta Tuhan dan kebenarannya, tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian, amanah, hormat dan santun, kasih sayang, kepedulian dan kerjasama, dan yang keenam, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah, keadilan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi dan cinta damai. Bab 5. Sikap dan kepuasan kerja. Sikap yaitu pernyataan atau penilaian evaluatif menyangkut benda, orang atau kejadian. Sikap bias bertolak belakang dengan nilai karena tidak lebih stabil dan mudah dipengaruhi dibandingkan dengan nilai. Beberapa komponen sikap yaitu kognitif, yaitu bagian dari sikap yang berupa berpendapat atau kepercayaan. Afektif, bagian dari sikap yang berupa perasaan atau emosional. Perilaku, kemampuan untuk berperilaku tentang atau tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Jenis sikap. A. Job satisfaction, sikap yang menunjukkan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. B. Job involvement, sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. C. Organization commitment, sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dari organisasi beserta dengan tujuannya dan ingin menjaga keanggotaan dalam organisasi. Kepuasan kerja, mengukur kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, standar kerja, kondisi kerja yang kurang ideal dan lainnya. Jadi, asesmen penilaian merupakan hal rumit. Ada dua metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu angka nilai-nilai global tunggal atau single global rating, skor penjumlahan atau summative score. Faktor-faktor yang mendorong kepuasan kerja yaitu faktor secara mental menantang. Faktor ini memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas kebebasan dan umpan baik mengenai betapa baik mereka bekerja. Dua ganjaran yang pantas. Faktor ini selalu diinginkan oleh karyawan dalam sistem OPA dan kebijakan promosi yang dinilai adil, tidak meragukan dan sekaligus dengan pengharapan mereka. 3. Kondisi kerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung bagi karyawan dalam melakukan pekerjaan dengan lingkungan yang nyaman dapat menciptakan hasil kerja yang memuaskan. 4. Rekan kerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung dalam menghasilkan kerja yang memuaskan karena adanya interaksi sosial di dalam suatu pekerjaan maka dapat mendukung kepuasan kerja dan karyawan. 5. Jangan lupakan kesesuaian antara kepribadian sampai pekerjaan. Karyawan memiliki kepribadian sama dengan pekerjaan yang dipilih seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai berkat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Jadi kemungkinan berhasilnya pekerjaan tersebut sangat besar. 6. Ada dalam gen. Faktor ini penting karena gen dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dari seseorang karyawan. Bab 6. Persepsi dan pengambilan keputusan kerja. Persepsi. Konsep dari persepsi yaitu suatu proses di mana seseorang melakukan pemulihan atau penerimaan, pengorganisasian dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan.
Jadi persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor persepsi atau characteristic of the perceiver. Pelaku persepsi adalah penafsiran seseorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian sendiri. Di antaranya sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Target atau karakteristik of the perceived. Target adalah gerakan bunyi, ukuran, dan atribut lainnya dari target akan membentuk cara memandang. Misalnya saja suatu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang-orang berbeda. Situasi konteks. Situasi yang berpengaruh bagi persepsi kita, misalnya saja seseorang wanita berparas lumayan mungkin tidak akan terlalu terlihat oleh laki-laki bila ia berada di mall. Namun jika ia berada di pasar, kemungkinan sangat besar bahwa para laki-laki akan memandangnya. Pengambilan keputusan. Keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui satu pemilihan alternatif dari berbagai alternatif. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang optimal adalah rasional, artinya dia membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas tertentu. Terdapat asumsi-asumsi khusus yang mendasari model ini. Asumsi tersebut yaitu model rasional. 6 langkah dalam model pengambilan keputusan rasional diurutkan sebagai berikut, yaitu tetapkan masalah, identifikasi cerita keputusan, alokasi bobot pada kriteria, kembangkan alternatif, evaluasi alternatif, pilih alternatif terbaik. B. Asumsi model. Model pengambilan keputusan rasional yang baru saja digambarkan mengandung sejumlah asumsi sebagai berikut. Kejelasan masalah, pilihan-pilihan diketahui, pilihan yang jelas, pilihan yang konstan, tidak ada batasan waktu atau biaya, dan yang terakhir pelunasan maksimum. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan individual baik tingkatkan bawah maupun atas merupakan suatu bagian yang penting dari perilaku organisasi. Tetapi bagaimana individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah. Terdapat suatu penyimpangan antara suatu keadaan dewasa ini dan sesuatu keadaan yang diinginkan, yang menuntut pertimbangan arah tindakan alternatif. Misalnya seorang manajer suatu divisi penilaian penurunan penjualan sebagai 2% sangat tidak memuaskan. Namun di definisi lain, penurunan sebesar itu dianggap memuaskan oleh manajernya. Perlu diperhatikan bahwa setiap keputusan menuntut penafsiran dan evaluasi terhadap informasi. Karena itu, data yang diterima perlu disaring, diproses, dan ditafsirkan. Bab 7. Motivasi. Motivasi dalam perilaku organisasi. Pengertian motivasi menurut Robin 2002 adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Sesuatu kebutuhan itu dalam terminologi berarti suatu kekurangan secara fisik atau psikologis yang membuat keluaran tertentu terlihat menarik. Motivasi adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja pada bawahan sedemikian rupa hingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Siagian 1994 linear 128. Menurut George R. Terry, motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya melakukan tindakan. Menurut Greenberg dan Baron 1993 linear 114 adalah suatu proses yang mendorong, mengarahkan, dan memelihara perilaku manusia ke arah pencapaian tujuan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi adalah suatu proses seseorang individu dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga mau bekerja atau bertindak demi tercapainya tujuan organisasi. Hubungan antara motivasi dan perilaku. Hubungan antara motivasi dan perilaku dapat terwujud dalam 6 variasi tersebut. Sutarto 1984. Yang pertama, sebuah perilaku dapat dilandasi oleh motivasi. Sebuah perilaku dapat dilandasi oleh beberapa motivasi. Perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. Perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda.
Perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. Perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas faktor intern dan ekstern yang berasal dari karyawan. Faktor internal, keinginan untuk hidup, keinginan dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan. Faktor eksternal, kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status yang tanggung jawab, dan peraturan fleksibel. Bab 8. Penerapan motivasi. Bab 8. Penerapan motivasi. Penerapan motivasi dalam model karakteristik pekerjaan. Job karakteristik model suatu model yang mengusulkan bahwa suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan, yaitu keahlian yang bervariasi, identitas kerja, signifikansi tugas, kemandirian, dan umpan baik. Model karakteristik pekerja memperlihatkan bahwa sebagian pekerja akan lebih termotivasi dan terpuaskan ketika proses kerja dan listriknya melibatkan dirinya. Beberapa karakteristik sosial yang meningkatkan kinerja pekerjaan meliputi saling ketergantungan, dukungan sosial, dan interaksi orang lain. Di luar pekerjaan, interaksi sosial sangat kuat terkait dengan suasana hati atau mood yang positif dan memberikan ke depan para pekerja kesempatan untuk menjelaskan peranan kerja mereka dan seberapa baiknya mereka dalam bekerja. Bab 9. Perilaku kelompok. Perilaku kelompok merupakan respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Jadi ketika sebuah kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Dan organisasi juga mempunyai karakteristik, yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengajian, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Jika karakteristik antara kelompok digabungkan dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujud perilaku kelompok dalam organisasi. Jadi perilaku kelompok dalam organisasi adalah suatu fungsi dari interaksi antara sebuah kelompok dengan lingkungannya atau organisasi. Jenis-jenis kelompok. Kelompok yang didasarkan atas jenisnya dapat dibagi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Suatu kelompok formal diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Tuntutan yang proses organisasi mengarah pada pembentuk jenis-jenis kelompok yang berbeda. Khususnya, timbul dua jenis kelompok formal, kelompok pemimpin atau komando command group, dan kelompok tugas task. Dua kelompok informal. Kelompok informal adalah pengelompokan orang-orang secara alamiah dalam suatu situasi kerja sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sosial. Dengan kata lain, kelompok informal tidak muncul sebagai hasil rencana yang disengaja, tetapi berkembang secara agak alamiah. Ada dua jenis khusus kelompok informal, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Karakteristik kelompok. Reid mengutarakan beberapa karakteristik yang menonjol dari suatu kelompok, yaitu adanya dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lainnya, saling berbagi beberapa tujuan yang sama, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Pada saat kelompok berkembang melalui berbagai tahapan perkembangan, mereka mulai memperagakan karakteristik tertentu. Untuk memahami perilaku kelompok, Anda harus waspada terhadap karakteristik umum tersebut. Karakteristik tersebut ialah struktur hierarki, status, peranan, norma, kepemimpinan, keterpaduan, dan konflik. Bab 10. Tim kerja. Pengertian tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Stephen Timothy 2008-406. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja pada individu di suatu organisasi. Sebuah tim adalah sebuah unit yang terdiri dari dua orang atau lebih berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka untuk menyelesaikan sebuah tugas yang spesifik. Duff 2003-171. Katzenbach dan Smith mendefinisikan tim sebagai sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk maksud bersama. Sedangkan menurut Hans Sager 2001, tim ialah kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.
Jenis tim yaitu tim dapat diklasifikasikan berdasarkan sarannya. Bentuk yang paling umum digunakan dalam organisasi atau perusahaan adalah tim pemenjah. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan jam-jaman dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas atau efisiensi dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim kerja pengelola diri. Tim kerja pengelola diri adalah kelompok karyawan atau biasanya 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyelian mereka. Yang ketiga, tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional adalah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Membentuk tim kerja yang efektif. Efektivitas tim kerja didasarkan pada dua hasil produktif dan kepuasan pribadi. Kepuasan berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya dan kemudian mempertahankan keanggotaannya serta komitmen mereka. Para pemimpin harus memahami dan mengatur tingkat-tingkat perkembangan, kekompakan rumah-rumah dan konflik supaya dapat membangun tim yang efektif. Ciri-ciri yang efektif yaitu tujuannya sama, antusiasme yang tinggi, peran dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, keahlian, dan evaluasi. Bab 11. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tersebut. Organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarki antara yang satu dengan yang lainnya dan fungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Menurut Wiryanto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dari penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya memo, kebijakan, penyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informasi adalah sebagai komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetap lebih pada anggotanya secara individu. Jenis-jenis komunikasi organisasi. Komunikasi atasan ke bawah atau down communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Yang kedua, komunikasi bawahan ke atas upward atau communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan subordinate mengirim pesan daripada atasannya. Fungsi arus komunikasi dari bawah ke atas ini adalah sebagai penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas sudah dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai persoalan-persoalan pekerja ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahannya. Yang ketiga, komunikasi horizontal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi arus komunikasi horizontal ini adalah untuk memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, dan upaya membina hubungan melalui kegiatan bersama. Bab 12. Kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi yaitu identitas dalam pengarahan tugas atau kewajiban para anggota dalam organisasi yang dimaksudkan untuk meraih tujuan sebuah proses di mana seseorang pemimpin mempengaruhi dan memberi contoh pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari beberapa orang yang menjadi pengikut, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin, atau pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak dia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, yaitu menjalin kedekatan dengan kebawahan. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seseorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Hal ini dijadikan kedekatan dengan mereka sehingga bawahan akan percaya dan mau mengikuti arahan atasan tersebut. Dalam organisasi, kepemimpinan juga harus memberikan sebuah arahan pada bawahannya. Bagaimana juga bawahan perlu arahan supaya sebagai sahabat perusahaan akan terlaksana dengan aman, tentram, dan baik. Karena pemimpin itu harus juga mengarahkan pada bawahannya sebuah organisasi tersebut.
Suasana yang ingin dibangun dalam program organisasi kompetisi antara individu dan kelompok juga harus aman, damai, sopan, damai. Organisasi juga memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk efektivitas yang optimal, seperti sifat yang bersifat bawaan dan dapat diperoleh jaga. Kepemimpinan organisasi juga harus berkaitan dengan psikologi manusia yang juga teknik ahli. Kepemimpinan organisasi menekankan pada pengembangan keterampilan dan kemampuan kepemimpinan yang relevan di seluruh organisasi. Bab 13, kekuasaan dan politik dalam organisasi. Kekuasaan dalam organisasi, pengertian, yaitu dalam organisasi, pengertian politik dalam organisasi. Dalam perbincangan seputar organisasi dan manajemen adalah perkembangan paling mutakhir dalam studi organisasi manajemen. Definisi kekuasaan dalam organisasi yaitu gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan seseorang yang memimpin, juga mengikuti penggunaan dalam hubungan interpersonalnya. Karakter kekuasaan menurut Fahron adalah kekuasaan yang bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan sekedar tindak acak. Kekuasaan adalah alat instrumen, ia adalah alat guna mencapai tujuan. Kekuasaan bersifat terbatas, ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi yang dideteksi kemunculannya. Kekuasaan yang melibatkan ketergantungan terdapat kebebasan dan faktor keuntungan ketidakgantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Kekuasaan adalah gagasan bertindak, ia bersifat sama dan tidak selalu dimiliki. Politik dalam organisasi, yaitu hingga saat ini kita menjalani konsep kekuasaan power dalam organisasi. Tibalah kini saatnya kita mengeksplorasi aspek politik dalam organisasi. Politik dalam organisasi adalah suatu sulit dihindarkan tatkala organisasi terdiri atas dua orang atau lebih. Definisi politik dan politik organisasi, yaitu politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan di mana individu atau kelompok terlibat sedemikian rupa guna memperoleh dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingan sendiri. Kendati politik punya kans merusak, politik sesungguhnya tidaklah buruk. Dan sekian, terima kasih dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pembacaan materi bab 1 sampai bab 13 tentang perilaku organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.